hanya dari hasil pengemisan, no? Dan waktu itu sedikit saja, no, sedikit saja menurut Jordanus, no, yang membuat riwayat hidup Dominikus pertama, karena yang penerus Dominikus sebagai magister ordinis, no, ya sedikit saja, dan ia memberitahu Dominikus, sedikit saja, tetapi Dominikus itu tidak sedih, ya. Itulah signal lonceng karena sudah waktu untuk makan. Dan dengan gembira itu Dominikus menerima yang sedikit. No? Dan itu yang dibagi-bagi di tempat meja, no? Di ruang makan. Dan para frater, para pastor yang datang, meskipun sedikit mereka gembira. Gembira, loh. Dan dengan suasana gembira, mereka bernyanyi doa makan. No? Dan ya yang sedikit saja sepotong didistribusikan sedikit, tetapi tidak ada yang komplain, tetapi dengan riang mereka mulai makan. Dan tiba-tiba ada dua orang, sepertinya laki-laki tetapi mirip-mirip, no? Tiba-tiba mereka datang dengan itu seperti selendang, seperti keranjang, no? Ada penuh dengan roti dan bagi-bagi karena posisi dulu itu menurut susunan kaul yang paling muda itu yang pertama, dan itu diberikan roti dan yang terakhir tuh Dominikus, karena superior itu selalu dalam tradisi kita yang makan terakhir. So makan, Dominikus mengatakan pada para saudaranya, makan dan tambah gembira itu, tambah gembira. Dan ketika Dominikus sudah menerima roti dan dua orang itu sepertinya malaikat itu tiba-tiba hilang, no? Dan kayu meja itu yang menjadi bahan untuk melukiskan peristiwa ini. Dan itu juga yang tertua lukisan Santo Dominikus. Ini sangat berarti karena ini religi yang kita ada connection, hubungan dengan zaman dulu, dengan peristiwa yang luar biasa. Dan magister sekarang yang dari Filipina, no, yang memilih bahwa tema perayaan 800 tahun itu adalah bersama dengan Dominikus di meja, no? Untuk mengingatkan peristiwa yang luar biasa yang terjadi, no? Tetapi sekarang kita juga ya di meja Zoom, no? Di meja Zoom. Pasti semua rumah punya meja makan, no? Saya mau ingat meja makan kami di rumah sendiri saya. Karena ini sejak saya kecil meja makan itu sudah hadir. Sampai sekarang meja yang sama yang kami digunakan. Dan ini berharga. Karena saya ingat di meja ini saya pamit. Ayah, saya mau menjadi pastor. Dan di meja yang sama itu saya yakin saudari-saudari saya pamit juga. Pak, saya mau menikah. Di meja makan itu banyak yang terjadi. Dan di meja makan itu banyak cerita-cerita tentang zaman dulu, tentang Perang Dunia Kedua, bagaimana ayah saya punya malaria tetapi disembuhkan, dan bagaimana itu kakek saya mau menjadi pastor juga tetapi tidak terjadi karena nggak ketemu dengan nenek saya, macam-macam. Dan juga di sini juga ada yang itu yang nangis-nangis karena ada
karena kami bertujuh, no, penuh. Dan ada yang berkelahi di meja makan. Banyak yang terjadi di sini. Dan di situ juga penasihat dari ayah itu kami dengar. No? Masing-masing punya cerita. No? Apa yang terjadi di meja makan. Karena yang rumah yang biasa itu tidak banyak ruang-ruang. No? Meja makan juga adalah meja studi. Benar? Meja untuk PR, meja untuk main-main, untuk main kartu, banyak yang terjadi di meja. Nah, oleh karena itu signifikan, no, yang meja itu. Dan meja saat ini sangat panjang, no, luar biasa meja kita. Meskipun engkau di Cirebon atau di Larantuka, di Jakarta atau di Manila, di Pontianak, kita dalam satu meja saja. Dan seperti keluarga kita menceritakan apa yang di dalam hati kita. Bukan hanya tentang apa yang menggembirakan kita, menyenangkan kita. Juga kesedihan, juga kecewaan. Karena begitu keluarga, semua terbuka untuk men-share. No? Tetapi meja ini luar biasa karena duduk bersama dengan kita adalah semua Santo Santa keluarga besar Dominikan sampai Santo Dominikus, no? Selalu ia mendampingi kita. Dan ingat, no, ketika musisat terjadi ini dalam masa kesulitan, no? Para santo, apalagi Tuhan itu, ketika ada peristiwa yang menyedih, yang itu mempersulit hidup kita, disitulah lebih dekat Tuhan dengan kita. Karena Allah itu mau mendampingi kita, mau menolong kita. Dan pasti Dominikus, no, memperhatikan semua anaknya. Karena ia berjanji bahwa ia lebih berguna. Oleh karena itu mungkin panjangkan itu imajinasi bayangan kita. Meja ini memang meja ajaib. Panjang sekali sampai di surga itu. Sampai di surga itu meja ini itu panjang sampai sekarang di mana kita pun berada. Panjang itu memang luar biasa. Dan karena di meja yang sama, ketika saya pulang ke rumah bapak dan ayah, ke rumah keluarga, meja yang sama, di situ juga saya merayakan misa. Meja makan, juga meja misa. Dan disitulah saya merayakan ulang tahun, perkawinan itu orang tua saya. Dan juga saya yang meja yang sama, saya menguatkan saudara-saudari yang mengalami kesedihan, kegagalan, yang men-share mereka. Tetapi sama yang meja yang sama itu juga yang menguatkan kita bersatu karena kita kita satu keluarga. Dan bukan hanya kita, no? Di meja itu duduk juga Tritunggal Maha Kudus. Masih ingat, no, di Perjanjian Lama, ada sepertinya 3 malaikat yang datang dan diberikan makanan. Dan itu yang Sarah itu, yang mandul itu diberikan janji, engkau akan beranak. No? Dengan itu meja makan, mukjizat juga terjadi. Berkat dari Tuhan mengalir dalam meja makan. Karena Yesus pun punya kesan pada kita. Lakukanlah ini untuk menyenangkan daku. Ini meja misa. No? Semoga sharing kita dalam hari ini, dalam pagi ini itu mengarahkan kita pada waktu kita bersama-sama di meja yang sama dengan semua santo di surga
dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. So, dengan pesan ini saya mau mengucapkan ya selamat hadir di meja bersama Santo Dominikus dan para santos para orang kudus di surga dan bersama keluarga Dominikan yang masih berjuang di dunia ini. Terima Terima kasih, kasih, luar Father biasa. Nantes. Ya, Suster, kita lihat begitu jelas penjelasan di Romo Nantes, no? Iya. Dari sejarahnya bagaimana Dominikus Mm-mm. sampai hari ini kita bersama-sama. Ya, Maka sampai meja Bapak kita yang sangat panjang ya. Meja Nah, hari itu. ini luar biasa. Ah, Mana nanti ada sukacita, ada penderitaan, ada apa lagi nih yang mau di-sharingkan? makanya Suster, Macam-macam setelah ini rencana nanti untuk ada masa di meja. depan, no? Oh, Nah, tapi nggak ada yang izin minta menikah kan ya? Seperti kakaknya Kalau Romo Dominikan Nantes. awam Nah. boleh lah. Aja nanti di meja besar ini ada yang begitu. Oke, Suster. Iya. Nggak lama-lama lagi kita Hmm. akan mulai sharing kita yang pertama. Di sharing pertama ini kita mau ngobrol, mau cerita Iya. tentang hidup doa dan hidup komunitas. Khususnya nih sebenarnya saya malu ngomongnya ini loh. Untuk Kenapa malu? ya karena nah itu dia, ini saya malu selalu saya ini tuh. Khususnya tentang panggilan. Tapi bukan panggilan saya sebagai frater atau panggilan Suster Serafin sebagai suster, tapi panggilan Dominikan awam. Para Iya. bapak ibunya frater-frater ini. Kita mau tanya-tanya mereka ya, termasuk Iya, bapak ibu meja saya keluarga gitu ya. Yang pertama Meja kita keluarkan keluarga. ya. Mejanya Maka meja keluarga karena semua berawal dari keluarga. Keluarga, Suster. Panggilan pun Maka berawal dari keluarga. Kita panggil hari ini, mamanya, Suster. papanya Frater Widi. Iya, itu Ya, dia. minta Ada tolong Pak dong, ditampilin Pur dong. sebentar. Ya, sebentar, Suster. Saya bantu menampilkan ini. Ya, saya Ada. namanya lupa soalnya. Yang ingat hanya mama papanya Elsa nih, Pak Pur. Bu Loh, Susi. udah Pak Pur. Sama Ya, Suster selamat Yanti. pagi. Iya, Selamat selamat pagi pagi. Bapak Ibu. Sudah punya Selamat gambar pagi. Maria dari Filipina loh di belakangnya. Iya. Dari Ananda dong. Wow, mejanya memanjang Oke. sampai ke sana ya ini. Betul. Sampai ke Filipina. Nah, Mama papanya Frater Elson. Ini yang tadi disebutkan tanpa malu mungkin karena cantik-cantik gitu yang ya. nanya, karena yang nanya saya, Suster. Kalau yang nanya yang lain saya nggak malu, Suster ini. Gimana, Suster? Sebentar. Kita tampilkan, Suster. Spotlight. Yes. Ya. Masih ada lagi, Masih Suster. dua lagi. Dua lagi. Mamanya Ya, Romo mama Edwin. papanya Frater Diego. Father Diego dan Halim, mamanya Halim. Romo Edwin. Pak Halim, sebentar, Suster. Ya, Ada Bu Bu Esther dulu nih, Bu Esther. Saya pergi dulu Ya, aja biar saya tidak memenuhi oke. tempat Nah, ya. tidak, Suster, jangan tetap di sini. Ya. Kita bersama-sama, Suster ya. Jangan tinggalkan saya, Suster. Iya, sudah Oke. hadir di sini. Sekali lagi. Mama dari sekarang Frater apa Rahma ya, Edwin itu ya Bu ya. Minta tolong dibuka dulu semuanya. Esther Masih di dibuka mute dulu. ya, di mute ya, Masih Bu di-mute. Esther. Pur juga dibuka. Karena ini pertanyaannya tidak urut. Ini spontan semua. Pur dan Bu Esther minta tolong dibuka dulu. Bu Esther belum dibuka. Aduh, sekali aja. Sudah. Oh, ini pasti terlalu bagus HP-nya. Jadi dari jauh aja udah reaksi nih. Esther maaf belum dibuka. Yes. Oke, sudah. Oke, Tante Esther. Sekarang. Oke. Iya. Edwin ini sudah Romo atau masih Frater ya? Udah, kan dulu pernah ke Pejaten, Suster. Oh, saya belum sudah hadir waktu itu ya. Sudah kehabisan 2013. Iya. Jadi sudah 8 8 tahun lalu. tahun. Sudah 8 tahun ya. Ini Frater Oke. Diego gimana kabarnya Pak Halim? Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Frater, suka tengok enggak nih? Tengok dalam virtual juga. Ya, 2 minggu sekali kita saling hubungan lewat. Oh, 2 minggu sekali. Jadi mejanya jadi banyak nih ya bersama Dominikus ini.
Kalau yang Bu Ratna ini saya nggak nanya aja deh, karena udah terlalu sering lihat ya. Tapi nanti saya dimarahin papanya tuh. Mana Bapak dan Ibu, Oma di belakang. Weh, sudah dada tuh Oma di Omanya dada belakang. terus karena lihat Helsom, suster. Begitu. Oh iya. Oke. Terus Ya, juga suster. ada apa? Sering ngobrol seperti Pak Halim. Oh, minggu sekali harus ada telepon atau apa video call gitu enggak Pak Pur dan Ibu? Iya. Kami Ada paling waktunya WA, ya? WA aja. Oke. Iya. Nah, kita tuh sebetulnya mau ketemu bareng pagi-pagi ini mau denger gitu ya. Mana sih kok bisa nih? Ini beneran nih anaknya dipanggil jadi romo atau frater atau dijadiin tentara khusus untuk Tuhan jadi pewarta nih. Beneran enggak sih? Yakin enggak sih Bapak Ibu? Jangan-jangan ini Bu Ratna nih masih mengharapkan nih di meja kali ini kali ada pembicaraan beda gitu. Suster ya. Di belakang meja suster itu, jangan depan meja kalau begitu. Gitu ya. Tidak di depan meja. Gimana Oke. nih mau mulai dari siapa nih? Nah, Yakin suster, nih kalau putranya ini- itu dipanggil Tuhan menjadi seorang pewarta jadi OP gitu. Siapa yang mau mulai kita, nih? kita Kayaknya Bu mulai Ratna dari yang sudah siap nih. Pertanyaannya kayaknya enggak Loh. begitu ya. Mana rasanya? enggak suster, Dan makanya ini bagaimana mana rasanya keyakinannya? suster? Rasanya apa sih yang dirasakan oleh Bapak Nah. Ibu ketika anaknya ini jadi frater Romo Dominikan? Nah, pertanyaannya perasaan apa yang dialami gitu loh pertama kali ketika tahu anak-anaknya ini mau jadi Imam Dominikan. Saya mau mulai dari papa Jangan-jangan kecewa mamanya. loh, jangan-jangan. Ya. Maka ini suster, Oh, kita enggak mulai ya? dari papa mamanya Frater Widi yang baru kaul pertama bulan lalu suster. Oh Eh, iya, Ah, sehat ya Bu, dari gitu. Pinang nggih. Terima Mari kasih silakan suster. rasane piye putrane kaul tuh. Udah itu enggak bareng nih gitu ya. Mangga. Oke, baik. Kami sebagai orang tua tentunya sangat bersyukur dan bangga ya anak kami bisa masuk Dominikan, dan saya yakin itu adalah karya Roh Kudus dalam membimbing Widi untuk menentukan pilihan dari Seminari Menengah Mertoyudan. Seperti itu suster, kami sangat bangga dan bersyukur. Ada buktinya enggak sih Bu? Apa Ya. yakin doang tuh? Oh ini anakku tuh jadi tambah gemuk. Sorry. Lah, ini Jelas nih. jelek Kan ini. makmur Nih, nih. saya- Ada tandanya saya- enggak Bu? Bapak, sekarang Bapak. Yo Pak. Sabda sudah menjadi daging, Ustaz. Betul-betul menjadi daging. Sabda sudah Suster, menjadi gemuk itu daging. tanda bahagia suster. Ya, Oh, begitu. seperti Mana Frater dengan Bu Elson. Esther waktu putranya dia masuk jadi romo tuh rasanya gimana? Jangan aduh kehilangan pergi jauh sudah sekolah tinggi-tinggi gitu. Rasanya gimana Ibu? Monggo. Ya bagi saya waktu itu udah lama ya suster, tahun 2005. Tahun 2005 waktu dia menyelesaikan sekolahnya, lalu biasa dia mencari pekerjaan dan bekerja di Amerika. Nah, pada waktu perjalanan bekerja baru berjalan beberapa bulan, itu Tuhan memanggil dia gitu, secara ajaib lah, misteri gitu ya. Dia seperti bermimpi malam hari dan Tuhan memanggil dia. Lalu dia bingung harus berkomunikasi dengan siapa untuk panggilan ini gitu, karena kan tidak ada siapa-siapa, adanya hanya teman-teman sekolah. Nah, sehingga akhirnya dia tergerak untuk mengikuti misa-misa pagi di biara-biara di waktu itu di Buffalo. Jadi mereka masuk biara Buffalo. Dia tidak tahu mau masuk mana gitu, karena nggak ada yang bimbing. Jadi dia naluri saja, dia masuk ke biara-biara suster-suster. Ada banyak biara di situ, dia masuk. Nanti ada acara kegiatan, dia ikut. Sampai dia cari terus Ketika sampai yang seperti terakhir. itu rasanya Ibu gimana tuh? Iya, rasanya bahagia gitu. Karena gini, terakhir itu kok kenapa dia bisa pilih terakhir itu Dominikan yang dia masukin. Nah, mungkin ini berita gembira buat suster juga. Waktu dia masuk misa pagi, pertama kali masuk biara kapel biara itu suster-suster sudah menyanyi gitu, sudah menyanyi.
Nah, pada waktu dia menyanyi, begitu dia masuk, dia tuh langsung merinding. Nah, saat itu dia ikut misa dan dia langsung memutuskan, oh ini Tuhan tunjukkan dia ke sini. Itulah dia masuk Dominikan. Dari awalnya tidak tahu apa-apa, tidak berkonsultasi juga tidak. Lalu dia memberitahu saya bahwa saya sudah dapat pilihan. Dia bilang saya memilih Dominikan. Saya juga nggak ngerti apa itu Dominikan waktu itu 2005. Lalu saya bilang ya kamu discernment saja. Kalau memang itu pilihan kamu, papa, mama mendukung. Jadi saya ya karena dia sudah memilih, saya harus menghormati pilihan dia. Saya juga nggak tahu apa-apa. Jadi saya mendukung mereka, mendukung Edwin gitu, mendukung Edwin untuk masuk Dominikan. Dan ternyata memang benar gitu. Pilihannya itu memang benar. Demikian, Suster. Ikhlas gitu ya rasanya ya Bu ya. Ini untuk Tuhan. Jadi artinya nyanyian gitu ya. suster, nyanyian suster yang memanggil dia. Oh iya. Sampai merinding katanya. Iya, iya. Untung suster ya tante ya, bukan father-father yang nyanyi ya. Kalau father-father Iya. yang nyanyi Lari mungkin nggak kalau masuk gitu. Biar susteran. Makanya. Oke, thank you Tante Esther. terima Nah, sekarang kasih. kita mau dengar dari Om Halim nih. Gimana ceritanya waktu Diego akhirnya mutusin masuk Dominikan, Om? Perasaan apa yang Om alamin? Ya, saya juga bingung ya, tadinya memang rencana dia itu udah mulai dari SMP. Udah ada punya niat, kebetulan di mana di wilayah kita itu pernah ada frater yang dari OSC datang untuk di situ pertemuan, cuman dia mengundurkan diri karena mengingat orang tuanya itu udah single parent. Terus yang kedua dari SMA dia mundur lagi. Nah begitu sampai lulus S1, mana sebelum S1 dia itu sering ngikutin retret itu, setiap kali retret itu 4-5 hari ke ordo ini, ordo itu, sampai terakhir itu pulang dari Surabaya. Nah, pulang dari Surabaya terus dia ngomong sama saya, Papa, aku mau jadi itu, masuk seminari, ingin jadi pastor. Ya, saya sih nggak bisa ngomong apa-apa, itu hak dia, karena dia itu yang punya pemilihan masalah hidup dia untuk selanjutnya. Kalau saya hanya bisa membimbing dari mulai lahir sampai dia selesai sekolah. Nah selanjutnya itu ya, itu pilihannya. Yang penting jangan jalan merugikan orang, menipu orang, tapi kamu harus mengangkat orang yang tidak baik menjadi baik. Dan kamu harus dikenal oleh masyarakat dengan senang hati. Cuman itu dorongan saya hanya itu aja. Tidak ada lebih dan tidak ada kurang. Sebab kalau saya menentukan... merasa kehilangan gitu ya Pak? Saya kehilangan, saya justru bersyukur, Suster. Saya ini orang udah nggak benar gitu. Cuman putra saya itu dipilih sama Tuhan untuk menjadi pewarta. Ya saya itu sangat bersyukur sekali. Jadi tidak ada masalah umpama ini sampai saya itu dikasih ya pengampunan dosa lah. Sampai dikasih pengampunan dosa itu. Yang harusnya istilahnya masuk ke neraka, saya diangkat, kamu saya amankan. Itu dalam mimpi itu saya juga nggak tahu gitu. Cuman itu aja. Iya. Jadi terima kasih Pak Halim. Dengan keberadaan Guido yang masuk sekarang. Ini justru menjadi jalan ya, menjadi ini jalan yang benar. Baik, terima kasih Pak Halim. Ini bagian saya kalau yang tanya Bu Ratna itu ya, karena nanti ya. Saya tutup. Bapak dan Ibu, Mama dan Papa Elson. Kayaknya Bu senang sekali ya ditinggal Elson pergi ya. Ya enggak nih? Enggak ngerasa kehilangan ya? Biar aja lah gitu. Oh enggak. Gimana nih perasaannya waktu Elson itu masuk ke Wacana Bakti, terus dibimbing oleh Suster Yovita sehingga OP dan harus pergi jauh gitu. Gimana nih rasanya? Enggak apa-apa lah kehilangan gitu kali. Juga ada Suster, nangis Suster.
Baik, suster, Bapak Ibu semuanya, pengalaman perasaan saya pada saat Elson bilang selesai seminari menengah dan harus melanjutkan seminari tinggi, itu kan ya berkat bimbingan Suster Yovita, Elson memilih Dominikan, gitu kan. Saya terima kasih Mas Suster Yovita yang selalu bilang, ayo dong Ibu masuk Dominikan awam, gitu, memperkenalkan Dominikan awam kepada saya. Pada saat-saat saya kalau kunjungan ke seminari menengah waktu itu. Perasaan saya waktu itu jujur ya, suster, Bapak Ibu semua, saya tuh takut ditinggalin. Ya, jauh amat gitu kan ya. Kalau seminari menengah saya masih bisa datang gitu kan. Setiap ulang tahun saya datang ke kapel pagi-pagi, fotonya dari gereja udah bisa bersama gitu. Terus ke Surabaya masih bisa tuh suster, saya udah datang ke Surabaya ulang tahun. Nah, ke Filipina mah nggak bisa suster, Bapak Ibu. Jadi saya nggak pernah kunjungan lagi gitu kan. Jadi yang terbayang awalnya itu ya, ya kok jauh gitu, kok ada rasa kaget suster, kaget Bapak Ibu, dan sedih juga ditinggalin gitu ya. Tapi saya tanya sama Elson waktu itu, kenapa sih kok pilihnya yang jauh Dominikan gitu kan, jauh gitu kan, kenapa nggak pilih PR Jakarta aja yang mami bisa besuk-besuk deket-deket gitu kan ya. Terus Elson jawab gini ke saya, mami tahu nggak kok orang jatuh cinta gitu. Wait, saya bilang, wah aku tuh jatuh cintanya sama Dominikan mah, nggak bisa gitu dong, tanya PR kayak gitu. Terus saya ingat, iya ya, jatuh cinta ya susah lah, gimana atuh, tuh aku nangis, kan saya sudah cengeng orangnya. Ya, jadi saya sejak dia mengatakan jatuh cinta, saya bisa mengerti dan memahami. Itu kan nggak bisa ditawar, nggak bisa kita arahkan, tapi itu datang dari hatinya. Dan seperti yang tadi kata Ibu Pur juga, Pak Pur itu karya Roh Kudus ya. Jadi itu pilihan, bukan karena kemauan sendiri, itu rahmat Tuhan. Ya, dan saya waktu itu ya memang penuh perjuangan, Bapak Ibu dan Suster pada saat Koko berangkat gitu ya, itu saya tuh belum tuh masih saya jujur aja ikhlasnya belum 100%, sungguh saya belum. Sekarang saya sudah belum Bu, sekarang sudah sekarang lebih dari 100% Bapak dan Ibu, itu berkat doa daripada Suster, romo-romo, semua yang mendoakan ya, keluarga panggilan ya, salah satunya Bu Esther. Ini Bu Esther pernah sharing pada saat pertemuan Paguter sama Pak Sanjaya waktu itu, sharing di pertemuan Paguter, karena di seminari menengah itu sebulan sekali ya, Suster Yovita ya, ada pertemuan Paguter, ketuanya itu waktu itu Pak Haris dan Bu Haris. Nah, di situ Ibu Esther dan Pak Sanjaya sharing. Itu saya lagi galau tuh, benar-benar galau. Terus itu salah satu kalimat dari Pak Sanjaya, bahwa panggilan itu adalah rahmat ilahi. Itu satu kebahagiaan, nggak semua orang tua bisa dapat. Anaknya lain bisa jadi dokter, bisa jadi bisa jadi insinyur dan macam-macam dan sarjana macam-macam. Tapi kalau untuk menjadi pastor itu adalah rahmat panggilan, rahmat ilahi. Saya tuh seperti tersentak, Bu Esther. Terima kasih Bu Esther, terima kasih Bu Pak Sanjaya juga yang menguatkan saya. Sejak itu saya mulai berubah tuh. Selapis Bapak dan Ibu semuanya ya menyadari itu. Karena mungkin karena saya dekat sama Elson ya, Elson tuh sama saya dekat banget. Terus setiap pulang sekolah kami itu benar-benar sebagai sahabat gitu. Jadi kehilangan benar ya. Walaupun ada sahabat yang ini yang gede ya, yang hati gitu ya. Tapi Elson itu sosok yang buat saya itu memang benar-benar sahabat. Walaupun kecil itu teman, bisa kayak sahabat. Nah, habis itu saya Suster menanyakan sekarang gimana perasaannya gitu ya. Bapak dan Ibu, seperti Pak Pur dan Bu Pur katakan, saya itu merasakan pada saat kaul pertama itu di Manawa. Itu pas saya jalan ke depan iring-iringan sama Koko sama Papi, itu benar-benar Tuhan menyadarkan saya itu adalah suatu karya Tuhan yang besar. Itu karena Tuhan, karena kasih Tuhan, karena belas kasih Tuhan, maka Elson bisa jalan ke altar itu. Itu bukan karena kemauan dia sendiri, tapi karena karya Tuhan, karena kasih dan belas kasihan. Itu saya benar-benar, itu air mata saya tuh benar-benar ya, untuk Tuhan saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Mulai saat ini saya akan betul-betul, saya ikhlas Tuhan, saya serahkan anak saya pada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Sejak saat itu saya
saya doa, Tuhan tolong. Oh dulu ya, maaf ya suster, Bapak dan Ibu, saya dan Pak Pur sama Pak Diego, saya udah minta ampun sama Tuhan, saya ngaku dosa di katedral. Waktu itu saya masih ragu-ragu. Pada saat seminari menengah ke semester ini saya ragu-ragu, masih Tuhan, kalau memang bukan panggilannya, Tuhan cepat balikin anak saya Tuhan. Waktu itu masih begitu seperti itu. Nah, tapi setelah kaul pertama itu tidak lagi suster, betul-betul saya bersyukur dan bersyukur dan mengucap terima kasih atas cinta Tuhan dan rahmat Tuhan yang begitu besar untuk Koko Sony, Koko Elson, dan untuk kami keluarga. Terima kasih suster dan Bapak Ibu semua untuk doanya. Oke, luar biasa sharingnya. Jadi ada perasaan yang terus bertumbuh sampai akhirnya ini 1000% ya sekarang ya, bukan hanya 100% ya. 1000%. Iya, tapi yang paling menarik kenapa sih Bapak Ibu diajak berbicara di sini untuk sharing? Yang paling menarik, kenapa kok abis itu kok jadi papahnya juga diikutan jadi Dominikan awam sekarang, suster. Yang Nah, menarik itu kan yang itu sebenarnya. ini ya, jadi misteri, suster, sebenarnya. Kok bisa akhirnya setelah ngelihat anaknya yang botak gitu kan, akhirnya jadi Dominikan awam. Lihat Romo Edwin, lihat Father Widi, lihat Father Diego, akhirnya ini papa mamanya jadi awam. Nah, sekarang kenapa sih bisa jadi awam? Nah, itu pertanyaan kita sekarang buat Bapak Ibu. Coba kita tanya pertama dari Om Halim. Om Halim, kenapa kok akhirnya bisa jadi Dominikan awam, Om? Ya sebetulnya pada suatu hari, jadi saudara Theo, Pak Theo sama Pak Paul datang ke saya, terus pertemuan itu waktu dengan almarhum, sebelum almarhum ya, Pak Sanjaya sama Romo Andre. Nah, pertemuan pas di tempat saya situ sambil santap malam, ngobrol-ngobrol bagaimana kalau ini didirikan di Kelapa Gading selama ini karena belum ada Dominikan awam. Terus setelah pembicaraan itu secara langsung karena saya itu udah termasuk orang tua terpanggil, mau atau tidak mau saya itu harus mengikuti jejak putra saya yang udah menjadi Dominikan gitu. Akhirnya diputuskan pada bulan sekian pertemuan pertama sampai aspiran postulan langsung. Jadi mau tidak mau itu saya udah menjadikan keluarga besar, jadi termasuk Mama Frater Elsan, berikut keluarganya semua dengan saudara-saudara yang ada di Dominikan awam. Gitu. Oke, terima kasih Om Halim. Terima kasih. Sekarang kita tanya berikutnya. Ini kalau dilihat duduk sini dong. Kalau dilihat sebelah saya ini, saya nggak sendirian hari ini. Ternyata anaknya Pak Pur dan Bu Sukti. Terima kasih, Frater. Halo Widi. Di sini kita tanya Pak Pur dan Ibu, kenapa kok bisa di Dominikan awam? Wah, begitu. Baik, Frater. Pada awalnya waktu itu ada kunjungan dari Pak Theo dan teman-teman ke biarawan itu di Susteran Dominikus. Kemudian kami diundang ke sana. Beliau mengatakan bahwa akan mengadakan retret nasional Dominikan awam di Muntilan, sehingga beliau mampir ke Prokerto. Nah, waktu itu kami sama sekali tidak tahu tentang Dominikan itu bagaimana dan apa itu. Tapi karena saya menyadari anak saya itu sudah masuk di Dominikan, sehingga kami walaupun di Prokerto itu belum ada chapter, tapi kami nekat untuk datang ke retret nasional kami berdua. Kemudian diterima di sana oleh Pak Theo, kemudian Pak Adi juga, luar biasa sekali. Kami mengikuti semua kegiatan di situ sampai akhirnya kami betul-betul merasa tertarik untuk masuk Dominikan seperti itu, karena kenekatan kami belum tahu apa-apa kok sudah berani
ikut retret nasional di Muntilan seperti itu, Rater dan Suster. Jadi ini yang menarik nih Pak Theo atau Dominikannya ya, ini jangan-jangan jangan-jangan yang menarik. Jadi ada yang setelah sekian ada yang menarik enggak sih? Oh ternyata begini toh yang menarik saya untuk jadi anggota DA tuh. Monggo Bapak Tribu. Ya, pastinya ada. Kami sekarang berusaha untuk belajar ibadat pagi dan sore yang tadinya sama sekali tidak kami kenal, Suster. Itu seperti itu yang kami sangat syukuri. Kemudian juga kami berusaha ya, untuk menghidupi spiritualitas Santo Dominikus, mengetahui dan mencintai kebenaran, kemudian terpanggil untuk lebih mencintai Allah dan sesama dengan berdoa, melayani, mewartakan kabar gembira. Itu seperti itu. Dan tentunya saya juga untuk mendukung Ananda. Itu seperti itu, Suster dan Rater. Iya, ternyata doa itu magnet ya. Yang pertama menarik itu ada doa, belajar ibadat pagi dan sore. Dan teristimewa karena ada intensi doa yang untuk pakai baju hitam itu ya Bu ya. Iya. Yang di belakang. Iya. Bagaimana nih Bu Esther? Ini jatahnya Bu Ratna dan Pak tuh akhir pokoknya. Bu Esther gimana? Ya. Ini, Suster. Yuk, monggo. Dalam perjalanan pendidikan anak saya itu Edwin masih di Seminari Tinggi itu, dalam perjalanannya kan kami berkala teleponan, berkala kami berkomunikasi dengan intens lah ya, seminggu satu kali gitu ya, dan dia kalau telepon cukup panjang gitu, dan dia tuh saya melihat perubahan dia tuh banyak sekali gitu. Saya melihat dia menjadi semakin matang, semakin dewasa, omongannya segala macam, dia gembira gitu. Bawaannya tuh gembira, itu bukan karakter dia sebetulnya. Jadi dia tuh karakternya tenang begitu, Suster ya. Karakternya tuh dia tenang segitu, biasa aja normal gitu, nggak nakal, bukan anak nakal lah, putus sekolah juga waktu masih SMA ya. Ya, waktu masih SMA di Jakarta. Tapi ternyata kan dalam hidup komunitas Dominikan di Amerika itu, waktu itu dia pertama di Cincinnati, dia tuh menemukan hidupnya tuh di situ memang. Jadi dia tuh serak, senang, gembira, bahagia gitu. Itu tampak sekali pada waktu kita bertemu. Saya pernah datang sekali, datang waktu dia kaul pertama di Cincinnati. Dia tampak berubah total. Saya juga menemukan anak saya yang baru ini, anak saya yang lain gitu. Jadi, nah itulah yang bertahun-tahun dia dalam kegembiraan sampai saat ini masih begitu ya, Suster. Puji Tuhan. Itulah yang membuat saya waktu 2019 akhir itu, Oktober atau November, ya itu yang Pak Halim cerita, kayak kita mulai dihubungin Pak Theo segala macam, lalu saya diajak sama Pak Halim, Pak Sanjaya diajak rapat, akhirnya kita memutuskan oke gitu. Saya justru menemukan jalan gitu, kalau nggak dikunjungi saya nggak tahu harus bagaimana kan Suster gitu. Jadi saya menemukan jalan itu dan kita kita sepakat untuk tiap bulan bertemu. Suster juga kan kunjungan berapa kali ke rumah membimbing, terima kasih Suster yang terakhir yang mengawali membimbing kami. Terus Romo Andre juga pernah hadir. Ya, Mingdri juga pernah hadir. Ya semua ya, Romo Bayu juga pernah membimbing kami gitu. Hanya sayangnya kok baru berapa bulan, Suster, baru berapa bulan. Lalu Februari itu berhenti, Februari 2020 itu berhenti karena COVID. Jadi kita tidak ada pertemuan lagi. Lalu bulan Maret Pak Sanjaya sakit dan akhirnya 4 April dia meninggal. Jadi saya sungguh sangat kecewa ya. Sudah saya kehilangan Pak Sanjaya, saya juga kehilangan pertemuan itu gitu loh. Lalu kan belakangan baru mulai kita ikut Zoom gitu. Tapi saya tetap kehilangan, Suster. Saya tetap kehilangan. Bahwa saya rindu untuk pertemuan itu. Ya, semoga kali ini mengobati ya kerinduannya ya. Seperti tadi meja kita jadi besar karena kita bisa kumpul bareng. Saya juga mengalami itu, Bu. Aduh, tadinya Zoom itu garing gitu ya. Tapi setelah sekian kali pertemuan ternyata feel-nya juga bisa jalan loh, walaupun kita hanya lihat kotak kecil gitu. Tapi bahwa pertemuan ini menjadi sesuatu yang baru, cara yang baru gitu ya. Oke, terima kasih Bu Esther. Mungkin saya tambahin, bahwa saya belum sempat mengenal dengan akrab gitu semua kan ya. Saudara-saudara kita nih sekeluarga Dominikan, saya belum mengenal sekali gitu, karena saya belum pernah ikut retret,
belum kan baru awal-awal, baru 3-4 bulan itu Iya. saya belum apa-apa gitu, baru awal sekali gitu loh. Jadi ya saya tetap merindukan itu. Saya Yes. berharap suatu hari Iya. saya bisa Kita ikut bisa pertemuan yang kumpul real, sungguh ya, real. pertemuan yang real gitu. Iya. Terima kasih Bu Esther boleh yang saya ngalami perubahan tambahkan. putranya itu ya. Puter, boleh saya tambahkan? Yo, monggo Pak Halim. Jadi pertemuan itu terakhir bulan Maret sampai sekarang itu saya itu merasa gimana tidak bisa ada pertemuan itu yang langsung gitu ya. Saya itu sangat ini sekali karena di sana saya itu menemukan wah benar-benar persaudaraan Dominikan Awam itu sangat bersaudara sekali, tidak memandang A dan B gitu. Jadi semua anggap sama, perlu untuk satu sama lain untuk menambah iman kita itu untuk saling menambah gitu. Itu Suster. Iya. Terima kasih Pak Halim. Jadi Sekarang semua kita mengalami ada perubahan ya. Di Dominikan Awam karena ada perubahan tertentu. Gimana ini Bu Ratna, Bapaknya dong gantian dong. Jangan baru. Pertanyaan Apakah karena mengalami hal tertentu sehingga masuk di keluarga Dominikan Awam? Bu Ratna di Dominikan Awam begitu. Monggo silakan. Kami masuk Dominikan Awam itu awalnya waktu Frater juga Kosong itu masih di seminari menengah, Suster Yovita sudah memperkenalkan, mengajak gitu ya. Cuman dekat sama Aries dari sekolah gitu kan. Tapi jalannya tuh masih belum ada, Suster. Belum ada Bapak Ibu. Saya mau pertemuan katanya ada aja halangan, belum lagi. Akhirnya sampai Frater Elson ini sudah ke Manila gitu. Nah, pas setiap pulang liburan itu saya ikut saya berdua ikut kantor kalau ada pertemuan gitu kan, ikut kantor sama Romo Andre juga waktu itu. Pertama kita ke pertemuan untuk Pondok Indah kalau nggak salah di Boncel, bukan di Boncel, Pejaten gitu kan. Intip-intip kita juga masih di belakang itu siapin makanan gitu kan, bantu-bantu gitu ya, masih ikut-ikutan gitu. Tapi dengerin juga duduk apa ya isinya, apa sih pembahasan yang dibahas, ikut mendengarkan, ikut belajar juga gitu. Terus kedua kali begitu datang ikut ngantar. Nah, karena mengantar gitu tertarik gitu kan, karena mengantar, menjemput, akhirnya ikut langsung di Boncel, ikut aspiran waktu itu Januari 2016 kalau nggak salah, ikut aspiran di Boncel sama Upia sama sama teman-teman yang lain gitu kan. Nah dari situ semakin lama ya itulah kayak anaknya juga, Suster, mulailah jatuh cinta lah sama Santo Dominikus gitu kan ya. Nah akhirnya sampai sekarang, dan saya merasakan juga kehidupan beragamanya kami ini semakin tumbuh gitu ya. Dari tadi ya diajak aja, nah akhirnya seperti Bu Esther dan Pak Halim gitu. Nah akhirnya ya kita menjadi jatuh cinta lah, Suster, sampai sekarang gitu. Iya. Jatuh cinta dan pasti ada perubahan ya, di situ. Suster, yang tadinya benar kalau nggak ngerti berifir, Suster nggak tahu tuh berifir, Bapak Santo Dominikus nggak tahu juga gitu ya spiritualnya apa gitu. Akhirnya belajar Santo Santa juga dari Dominikan Awam juga banyak, Suster, yang tadi kami nggak tahu apa-apa gitu kan ya, tapi sekarang menjadi mendapatkan dari Dominikan Awam gitu ya. Iya. Itu sekarang juga kami ya, tapi ibadat paginya masih susah, Suster, jujur. Yang kami lakukan ibadat malam selalu ya, ibadat malam kami bisa lakukan berdua, itu mulai ya, kita berkumpul di situ. Dan dengan harapan besok-besok bisa lagi dengan ibadat paginya. Jadi ternyata banyak ya yang menarik, yang dan akhirnya disyukuri gitu. Tadi sudah ada sebut tuh, ada perubahan. Jadi Bu Esther tadi cerita bagaimana perubahan putranya itu, dan itu mengini bahasa Indonesianya apa ya? Menggiurkan. Menggiurkan. Saya juga tambah sedikit ya, Suster ya, boleh sedikit. Gini, saya kan juga melihat juga gitu bagaimana Frater ini
begitu bahagia kan, awalnya saya takut-takut kan, setiap orang tua kan ingin anaknya Takut bahagia. kurus ya Bu ya. Takut kurus karena nggak bahagia gitu kan. Nah, ternyata dia bahagia, tambah subur kan suster, tambah gitu kan. Nah, karena melihat lihat si Koko ini bahagia gitu ya, saya juga kepingin. Nah, dia saya juga bahagia kan, karena lihat Koko bahagia, saya bahagia. Terus saya juga kepingin kebahagiaan yang dirasakan oleh Elson ini saya juga ingin merasakan. Jadi kami juga mau ke Dominikan Awam seperti itu, suster. Iya. Terima kasih. Artinya pertanyaan yang Iya. terakhir sudah dijawab semua ya, Pater ya. Nah, itu saya rasa satu pertanyaan terakhir ini semuanya menjawab pertanyaan kita semua gitu kan. Oh, iya. Bapak Ibu, para orang tua, para frater dan romo mengalami kerinduan juga suster untuk semakin dekat dengan Tuhan melalui Iya. Dominikan. Kita lihat ceritanya Pak Pur, Bu Sus, Bu Esther, Pak Halim, Bu Ratna, Pak Rudi. Bu Ratna doang sih, Pak Rudi belum cerita tadi kayaknya ya. Jadi ini memberikan gambaran ternyata keluarga memang salah satu tempat di mana semua bertumbuh. Keluarga di mana semua mengalami perubahan bersama. Maka ini cari artinya gitu kan. Semangat yang kita miliki ini juga akan dirasakan oleh yang lain, suster. Nah, maka nanti kita akan pindah ke tabel yang berikutnya, suster. Maka di tabel pertama ini, terima kasih banyak Bu Esther, Pak Halim, Pak Pur, Bu Suspriyanti, Bu Ratna, Pak Rudi untuk sharingnya pengalaman punya putra, lalu Bapak Ibu mengalami sendiri di anggota Dominikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita siap-siap pindah ke sebentar ku foto dulu. Ini penting ini foto. penting suster ya. Sebentar foto foto ya? dulu ya. Ya. Foto. Sisi paling bagus. Bentar, aku pindah dulu. Yes. Oke. Terima kasih. Oke, saya hilangkan satu-satu. Sekarang kita mau pindah meja kedua. Silakan, suster. Iya, terima kasih banyak Terima Bapak Ibu, kasih, Bu Esther, suster, Pak Pur, frater Bu Sus, semuanya. Pak Halim, Pandemi cepat selesai, kita bisa pertemuan kembali. Ya. Sehat-sehat Luar biasa. selalu, frater Widi. Lap, Ya, Frater Romo, Widi. bantu para suster. Kok tahu-tahu ada di situ dah? Kok tahu-tahu ada di situ dah? Iya, ada dari tadi, Pak. Tetap setia ya nak ya, Tuhan berkati. Itu dia kata mutiaranya. Iya. Ya, jadi memang meja keluarga itu mengawali semuanya. Bukan hanya ketika kita makan, tapi juga ketika kita berdoa dan berinteraksi sepenuhnya, mengungkapkan kasih satu dengan yang lain, sehingga ada banyak perubahan, ada banyak pertumbuhan yang dialami. Bukan hanya untuk Ananda yang jelas bertumbuh, tapi juga untuk keluarga seluruhnya, mama dan papanya.